Kayak apa perasaanmu, Wi? Baru-baru ini publik digegerkan dengan nama Dewi. Ramai netizen menyatakan bahwa itu Dewi Bulan yang lagi terbaring di rumah sakit karena diazab Allah. Dewi Bulan dituding menista agama Islam dan berani nantang Allahnya orang Islam. Lantas benarkah itu Dewi Bulan? Ternyata itu berita hoax. Dewi Bulan langsung angkat suara bahwa dirinya baik-baik saja, dan dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan selalu melindungi dirinya. Mari kita simak videonya. Saya bangkit dari kubur, Bang. Ya. Waktu saya mati busuk di rumah, waktu saya mati busuk di rumah sakit itu, Bang, nggak ada yang ngubur saya kan, Bang. Lalu saya jalan aja, Bang. Udah lari, Bang. Tapi jadi cantik. Tunggu dulu. Setelah bangkit kok jadi cantik ya waktu di video-video yang beredar itu? Ya astaga nagala gitu kita bilangnya. Ya, itulah luar biasanya Tuhan Yesus. Sampai kok heboh ribut gitu loh. Ya, kita lihat. Keluar ya. Tunggu bentar nih. Nah, ini dia. Ya. Kita simak nih orang ini, si satpam ini ngomong apa sih? Bentar ya. 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka apa sih nih? Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Oh, jadi gini. Jadi menurut si Zuma, si Islam sesat ini, ya, Islam sesat. Islam udah sesat, tapi ini ada yang lebih sesat lagi. Namanya si Zuma yang mengajarkan kesesatan dalam Islam. Ya. Si Zuma juga kan yang mengajarkan bahwa Muhammad waktu menggauli Aisyah itu Aisyah umurnya 18 tahun, bukan 9 tahun. Sesat dia. Nah, jadi si Zuma ini mengajarkan kalau wudhu itu adalah baptisan, gitu kan. Kita sering berdebat, gitu kan. Saya ini pengikut Yesus, saya ini pengikut Yesus yang benar. Kalau Zuma kan gak masuk ke Kemal Kristen. Dulu Zuma waktu sering masuk ke Zoom selalu bilang gitu. Oh, saya ini pengikut Yesus, gitu kan. Lalu ditanya, kapan lo dibaptis? Nah, baru nih dia punya akal-akalan gitu. Akal-akalannya muncul nih karena ya memang dia kesurupan mulu kan. Kesurupan. Kalau Islam itu dibaptis 5 kali sehari minimal. Cong-cong, di Alkitab tidak pernah dikatakan kamu baptis paling tidak minimal 5 kali sehari. Nggak ada, Cong Juma. Ya. Baptis cukup sekali seumur hidup aja, udah. Ya. Bukannya baptis 5 kali sehari. Itu mah ganti celana dalam karena kamu kebanyakan encrut. Ya, gitu loh, Bang. Jadi kalau misalnya kita mati busuk, dibilang oh mati busuk nggak ada yang nguburin gitu kan, nggak ada yang mau deketin gitu loh. Nggak apa-apa, Bang, jalan sendiri, bangun aja, Bang, bangun aja, jalan lagi, Bang. Tiba-tiba jadi cantik lagi, Bang, semuanya balik lagi gitu kan. Rambut numbuh tuh kan, rambut numbuh lagi gitu kan. Ini bukan kembarannya ya, bukan kembaran kan? Atau yang diserupakan, bukan? Bukan, Bang. Dia diserupakan. Karena lagi musim itu yang diserupakan, bukan ya? Oh, ya kali aja ada yang mau menyerupakan saya, silahkan. Gitu kan. Okay. Nanti saya ACC. Jadi kalau ada yang mau menyerupai saya ACC. Silahkan gitu loh, Bang. Siap, oke. Sekarang saya mau bertanya serius ini Dewi Bulan. Kira-kira bagaimana perasaan Dewi Bulan waktu diisukan di Indonesia itu, di Facebook itu berseliweran, di TikTok mereka bersorak-sorai atas kematian Dewi Bulan. Perasaannya gimana kira-kira? Apakah yang sebentar, yang kuliah begini Bulan, mereka bersukaria karena apa? Bagi mereka Tuhan mereka betul mengazab Dewi Bulan gitu loh. Gimana perasaannya kira-kira? Silakan.
Gue ngakak tidak terkira sampai ke berak-berak. Tidak nangis, tidak sedih gitu? Karena bisa jadi keluarga di Indonesia melihat kan, sudah meninggoy Dewi Bulan gitu. Aduh, enggak bang. Keluarga saya tahu, orang saya habis ngobrol sama bapak saya. Bapak saya udah terima Yesus loh ya. Wih, mantap ini. Ya, 12 tahun loh Yesus. saya. 12 tahun ya saya berdoa untuk bapak saya, akhirnya dia terima Yesus. Nah, puji Tuhan karena kan. kematian, bukan karena kematian Dewi Bulan kemarin terima Yesus dan bangkit sekarang. Itu udah 3 bulan lalu bapak saya terima Yesus. Gitu. Oh, iya 3 bulan lalu ya, ini sekitar seminggu lalu kayaknya videonya. Saya bilang sama bapak, Bapak, tapi jangan lepas sembahyang ya, tetap sembahyang ya. Tetap sholat ya 5 kali sehari gitu tetap, tapi doanya beda gitu. Sekarang doanya dalam hati, nggak usah hafalan-hafalan lagi gitu. Saya bilang gitu. Bapak saya 81 tahun masih sehat, boy. Iya. Nah, sekarang Dewi Bulan, apa nggak takut menantangi Tuhan mereka begitu ya? Dalam artian California itu kan kata mereka itu azab dari Tuhan mereka. Tak takut nggak? Sekarang Dewi Bulan di Florida, nanti Florida itu dibakar sama Tuhan mereka gimana? Cocokmologi. Aduh. Cocokmologinya aku ketawa, aku kesampingnya ketawa. Menyerang Hamas, lalu Los Angeles dibakarnya oleh Allah. Cocomotologi. Ya sama dengan yang Kristen juga. Oh, itu karena laknat Tuhan, karena Los Angeles itu tidak bertuhan atau melaknat Tuhan Yesus. Nggak usah lah ikut-ikutan comotologi lah, nggak usah. Ya. Gitu loh, kita ikutin sains aja. Memang mismanagement California, titik udah. Ya, sekarang aku mau nanya ini sedikit nih. Aku masih ingat dirimu waktu itu makan babi itu enak ya, udah yakin ya. Saya yakin itu enak babi itu. Cuman itu menjadi kontroversi di Indonesia. Dalam artian begini, ada di Indonesia seperti itu namanya Mukherjee. Mukherjee itu juga melakukan yang sama, dia ditangkap. Ya, saya hanya membilang untung dirimu tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin dirimu sudah 1 tahun 6 bulan. Kan begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat begini loh? Apa yang terpikir kok melakukan itu? Kalau Mukherjee kan dibilangnya iseng gitu loh. Coba gimana? Apa yang terpikir? Gak takut atau gimana? Membuktikan kebodohan mereka saja. Orang makan mau ngucapin bismillah kayak mau ngucapin apa ya, kagak ada hubungannya, kagak ada istilahnya, jangan disangkut pautin sama agama ya. Kalian itu semua muat disangkut pautin dengan agama. Lah kalian punya kulkas ada label halalnya, ada nggak di Al-Quran kulkas dikasihin label halal? Ada nggak kacamata dikasihin label halal? Ada nggak di Quran nyuruh? Kan kagak. Rasulullah juga kagak punya kagak punya kulkas, mangap kulkas. Ya, sebentar. Saya punya kulkas, tidak ada label halalnya. Di mana melihatnya itu ya? Kok yang baru halal saya tahu? Lu masih beli yang label halal. Jadi kalau beli lu sih nggak usah, Bang. Lu nggak usah pakai label-label halal. Apa aja lu makan juga udah halal. Nah ini buat yang begitu ya. Iya. Buat teman-teman muslim. Sampai kulkas. Yang buat teman-teman muslim yang ingin merasakan bagaimana enaknya babi keripik gitu ya, babi enak itu, beli kulkas, pastikan ada label dari MUI halal, warnanya hijau. Pastikan dulu ya. Jadi isi kulkas itu semua jadi halal. Jadi isi kulkas itu semua halal. Karena kulkasnya sudah ada label halal, distempel kan sama MUI.
Iya. Apa aja masukin, lu kodok lu masukin juga halal lu makan. Oh, betul juga logikanya ini. Karena sudah stempel halal, sama dengan makanan di plastik itu. Kalau udah ada halalnya berarti halal dimakan ya. Halal, iya udah. Ya kan? Oke. Ya, sekarang kita beranjak lagi. Kalau nggak salah tahun 2022 ya, waktu zaman Koronce, Dewi Bulan kan kena Koronce itu. Dua kali gue kena Ya. COVID. Ya, di situ waktu itu orang juga sudah bersenang ini ya, wah ntar lagi nih meninggo ini, game over ini. Tapi kok nggak game over itu gimana sih? Padahal kan tinggal selangkah lagi game over deh 2 kali. Gimana kira-kira? COVID takut sama gue, karena gue makan babi. Itu pula kendalanya. Bukan kan? Iya. Dan waktu itu aku lihat sambil live itu ya ada videonya nantangin juga. Kalau bisa saya kena azab, saya sudah 2 kali koronce, datanglah azabmu gitu. Gimana itu kira-kira? Apa di Amerika nggak bisa karena bahasanya bahasa Inggris? Enggak bro. Saya itu nantangin Allah dari tahun 1999. Saya masih di Indonesia tuh. Ya. Mama saya tahu, nenek saya tahu, bapak saya tahu saya nantangin Allah. Tahun 1999. Ya. Itu waktu saya keluar dari Islam. Saya keluar dari Indonesia itu kan awal bulan Februari tanggal 1 tahun 2001 tuh ya. Berarti dari tahun 1999 itu pertama kali saya nantangin Allah. Tahun 2000 sebelum saya berangkat ke Amerika, saya juga nantangin Allah. Tahun 2001 memang karena sosial media kan belum ada ya. Dulu kan zaman MySpace tuh. Zaman MySpace ya. Kita pakai MySpace, saya udah nantangin Allah. Terus zamannya friendly atau apa gitu kan ya. Nantangin Allah juga. Terus zaman Facebook. Nah, waktu zaman Facebook tuh saya agak sibuk ya karena saya banyak pindah tempat. Jadi agak-agak sibuk, nggak keurus deh ya. Nah, saya tahun 2012 itu saya belum menjadi Kristen loh. Saya belum Kristen loh itu. Saya masih agnostik. Ya. Tahun 2012 saya terima Yesus. Ya. Nah, saya lanjut tiap tahun saya tantangin. Bahkan maaf ya, ini maaf nih buat teman-teman muslim nih ya. Ya, ini maaf nih ya. Saya bakar Quran saya. Untuk membuktikan kalau dia tuh, si Allah tuh nggak bisa berkuasa sama saya. Dan memang nggak berkuasa. Gitu. Sekarang nyesel gitu. Gue mesti beli lagi yang baru. Mahal juga ya. Mahal juga, ternyata Quran di sini mahal. Apalagi Quran yang bermutu ya. Ya, nah kawan-kawan, kalian sudah mendengar kesaksian Dewi Bulan. Segeralah tangkap Dewi Bulan ini karena dia sudah menista ya. Kalau di Indonesia sudah masuk selkian Dewi Bulan. Kalau di Amerika bisa nggak ditangkap ya? Dirimu masih warga negara Indonesia atau di Amerika? Oh, saya udah nggak warga negara Indonesia, udah lama. Saya warga negara Amerika tuh udah lama. Ya. Jadi kawan-kawan, jawabannya Anda kurang beruntung. Itu aja lagi. Andai kata dia warga negara, tangkap kalian deh ya. Aku gitu kan. Silakan dicoba. Aku setuju kalian tangkap Dewi Bulan ini karena katanya pengakuan dia membakar kitab suci kalian ya. Aduh, ngeri juga Dewi Bulan ini, wah. Nah, sekarang yang terbaru Dewi Bulan. Sosok Dewi Bulan ini kan masih sering live ya bersama saya. Kalau sama penggugat itu sering ketawa. Tapi takut dosa. Jadi saya nggak pernah tampak wajah untuk ketawa. Kalau tampak wajah ketawa nanti saya yang kena azab. Saya kan masih di Indonesia, saya takut kena azab. Kayaknya kalau di luar negeri orang nggak takut kena azab. Kalau di Indonesia saya takut. Karena takutnya seperti Rudi Simamora kan kena azab, dia langsung digeruduk ya. Langsung masuk sel, langsung ya begitulah menderita di sana. Nah, setiap tahun Dewi Bulan buat tantangan. Tantangan tahun ini pasti ada ya, tapi jangan diungkapkan di sini loh, nanti aku ditangkap.
Ada nggak kira-kira jawab aja? Kira-kira ada nggak tantangan Tony? Lihat profil saya aja ya, lihat profil saya aja, jalan-jalan, lihat profil Dewi Bulan kayak gimana gitu kan, lihat aja, gitu. Iya, woi kawan-kawan, memang harus ditangkap orang ini kawan. Tahun ini pun dia berencana nantangin lagi. Aduh, nggak ngerti aku kawan. Gimana lah ya? Ada yang mau main demo Dewi Bulan silakan di Kedubes Amerika. Partner saya berganti-ganti ya. Sekarang kan sang penggugat sibuk di TikTok kan, oke nggak apa-apa. Nah ada yang diincer gitu. Terus saya partneran dengan Pak Senopati, dia tinggal di benua Afrika, ya, dia ada di benua Afrika gitu. Jadi saya partneran sama Pak Senopati. Nah Pak Senopati dia murtadin juga. Gitu. Sama seperti saya, dia hampir join ISIS juga dia tuh tahun berapa tuh dia sempat join ISIS, udah niat join ISIS ya, udah niat tuh, tapi ditangkap oleh Tuhan Yesus. Nah ya dia juga bukan manusia, bukan orang ece-ece ya dia, jadi dia sempatkan kalau lagi nggak ada pasien gitu, dia sempatkan join sama saya. Tapi kalau lagi sibuk, lagi banyak pasien, lagi istilahnya lagi kalau di istilah kesehatan kan ada istilah ronda, jadi standby kan, mesti standby, ya dia nggak bisa ikutan live gitu. Tapi nggak ngaruh sih buat saya sendiri juga rame juga, kagak ngaruh. Ya, Dewi Bulan, saya mau bertanya sedikit ya. Saya heran melihat pernyataan Dewi Bulan. Kenapa saya heran? Kenapa setiap orang ke luar negeri ditangkap oleh Tuhan Yesus? Sementara kami yang di dalam negeri ditangkap oleh polisi. Gimana itu kira-kira? Karena aku heran ya. Kami bicara iman ditangkap oleh polisi. Kalian bicara iman ditangkap oleh Tuhan Yesus. Apa sih perbedaannya? Coba lu, aku ingin tahu aja. Kebanyakan orang yang ditangkap Tuhan Yesus itu karena nantangin Tuhan Yesus. Saya juga nantangin Tuhan Yesus. Jadi sebelum saya menjadi Kristen, ya, saya nantangin Tuhan Yesus. Wih, parah juga ya. Saya bahkan menghadap ke atas, menghadap ke langit ya, itu sembari tolak pinggang gitu kan, nantangin Tuhan Yesus. Gitu loh. Dan saya dijamah sama Tuhan Yesus. Jadi makanya saya selalu nantangin teman-teman Muslim. Kamu tantangin aja Yesus. Oh saya ada feedback ya Bang? Cepat ya. Bukan, saya maklum. Karena ada mic ini. Ya. Tunggu, matikan dulu dia. Makanya saya selalu tantang teman-teman Muslim gitu ya. Tantang aja Yesus. Tantangnya jangan yang jelek-jelek. Karena nanti akan menimpa diri kamu sendiri. Misalnya seperti si Agustan gitu kan. Jangan nantang yang jelek-jelek. Jangan Yesus ini lu coba bunuh gua dalam waktu sebulan gitu. Nah, jangan. Ya, tapi tantangannya misalnya gini. Misalnya ada keluarga yang sakit-sakitan atau ada siapa gitu ya. Yesus kalau kau memang benar Tuhan, nih sembuhkan ini mamaku. Aku udah bangkrut ngebiayain mamaku, apalah tantangin Tuhan Yesus. Gitu. Tuhan Yesus pasti jawab kok, karena dia hidup. Tapi kalau orang menantangi Tuhan orang lain, gak pernah ditangkap. Aku dengar, saya menantangi Tuhan orang lain, saya ditangkap oleh Tuhan orang lain itu. Yang ada ditangkap polisi, ya kan? Jadi ini mungkin perbedaan yang menyolok kawan-kawannya. Jadi gini, kalau nantangin Yesus, kalau nantangin Yesus sendiri yang datang, gue samperin lo. Tapi itu karena Tuhan kita itu luar biasa. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan kita menjawab segala tantangan. Nah kalau yang sebelah, yang menjawab tantangan kan rocok-rocoknya, semut-semutnya yang ngejawab. Ya kan, sementara yang di atasnya bengong-bengong aja, di RC aja jauh banget. Makanya mereka kan masih pakai toa kan, banyak-banyak kan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Dewi Bulan. Ini kan sudah santer beredar bahwa dirimu sudah meninggal dalam kondisi membusuk dan ditunjukkan foto itu kering kering korontang gitu ya.
Memang dipanggil di situ Dewi. Makanya aku bilang ini orang ini mengedit bongak sekali. Bongak itu bodoh ya. Kenapa saya katakan bongak? Di Indonesia mana ada panggilanmu Dewi? Saya yakin itu kan. Wah, ini orang bongak sekali. Sejak kapan? Jadi ini saya orang yang terbuka ya. Jadi saya ini kan dari keluarga Durhams. Keluarga Durhams itu keluarga plantation. Jadi kami dari England ya. Ini zaman-zaman Thomas Jefferson ya. Kami dari England. Terus kami memiliki plantation, kami memiliki banyak slaves itu kayak budak-budak ya, budak-budak. Dan kami memiliki wilayah-wilayah tersendiri. Misalnya di North Carolina itu ada boleh dikatakan satu kabupaten deh ya, satu kabupaten itu dinamakan Kabupaten Durhams. Lalu ada university di Connecticut, itu Universitas Durhams. Ada lagi di South Carolina itu ada yang namanya Plantation Durhams. Karena keluarga Durhams itu termasuk salah satu keluarga awal dari England ya, dari British itu yang datang ke Indonesia. Nah, keluarga Durhams ini termasuk keluarga boleh dibilang keluarga bangsawan ya. Dan mereka ini adalah keturunan Yahudi. Jadi almarhum suami saya adalah seorang keturunan Yahudi, tapi Mesianik ya, bukan Yahudi yang ortodok, Mesianik. Tuh, makanya saya selalu dipanggil dengan Mrs. Durhams, ya, Mrs. Durhams. Bukan Dewi Bulan ya? Bukan, Mrs. Durhams. Nah, saya mati pun saya sudah dijamin, istilahnya saya nggak perlu repot-repot, ya. Anak saya tinggal panggil aja pihak militer. Ini mama saya mati. Mereka yang urus. Jadi kuburan saya sudah disediakannya itu di makam pahlawan karena suami saya seorang veteran, ya. Dan itu tanpa biaya. Apapun yang anak saya nanti keluarkan, misalnya proses proses rumah sakit, proses penguburan, transportasi, ya mau pakai helikopter sekalipun itu akan dibayarkan kembali oleh anak saya. Apapun pengeluaran untuk penguburan, seperti juga apapun pengeluaran saya untuk suami saya itu dibayarkan penuh oleh pemerintah, gitu loh. Jadi saya nggak pernah khawatir. Dan kalau saya sampai masuk rumah sakit, pasti rumah sakit yang di-approve oleh militeri, gitu loh, Bang. Bukan bukan rumah sakit yang ecek-ecek kayak tadi tuh, apaan tuh? Itu rumah sakit ya, rumah sakit apa, lemah lembut itu, rumah sakit lemah lembut ya kan. Oke. Nah ya sebentar ini aku punya channelnya kok jadi macet ya, apa sih ini? Sebentar Dewi Bulan ya, sebentar ya. Jadi kawan-kawan, kalian sudah mendengar semuanya. Maka dari itu kawan, janganlah gampang sekali menebar isu. Kenapa? Akibat isu yang kalian tebarkan, berita bohong itu, orang bersukaria dan bersukacita. Yang uniknya mereka memuji-muji Tuhan kalian. Wah, ini sudah datang, terbayar tunai, terbayar lunas. Banyak itu saya lihat komen-komennya, seolah-olah Tuhan kalian punya kuasa. Nah sekarang tambah dilecehkan Dewi Bulan kawan. Gue juga ikut komen loh, gue juga ikut komen loh. Gue masuk ke Twitter mereka, gue masuk ke YouTube mereka, gue masuk, gue komen, gue ketawain sampai ke lucu soal. Jadi kawan-kawan, ya itulah efeknya kalau kalian menebar berita hoax dan kalian dengar, kalian suka, terus kalian bersuka cita, bergembira dan memuji-muji Tuhan. Sekarang Tuhan yang kalian puji itu, maaf ya, sudah dikalahkan Dewi Bulan karena dia hidup kawan. Akibat orang yang nyebar berita bohong ini, ya kan? Jadi Dewi Bulan tekek-keke aja bahwa dia merasa dia menang daripada Tuhan yang kalian sembah. Makanya aku bilang sama kalian, ini nih, tangkap ini. Nanti dia mau buat hujatan tantangan baru katanya ya. Semoga kalian lucky dalam artian semoga kalian beruntung bisa menangkap beliau ya.
bila perlu kemarin juga sudah masuk TV ya, masukkan lagi TV. Ternyata Dewi Bulan tidak mati. Kami sudah bersyukur-syukur, rupanya kesyukuran kami ini dibohongi orang ini gitu ya. Nah, ini nih orangnya nih, ha. lagi banyak yang nangis itu di bawah tuh. Iya. Banyak yang nangis itu. Oh ya, ada satu ini, ku baca dulu ya Dewi Bulan. Dia bilang gini, wahai Dewi Bulan, jangan kau sombong di muka bumi ini, ingat itu Sugiono Suryo di Mejo. Ya, jadi dia bilang jangan kau sombong di muka bumi. Dewi Bulan di muka bumi sekarang, tapi sudah jadi vampir. Masih di muka bumi juga dia. Menantang itu bukan sombong loh ya, menantang Tuhan itu bukan sombong ya. Bahkan maaf ya, saya sering kok nantangin Tuhan. Saya di Kristen nih, menjadi seorang Kristen, saya sering nantangin Tuhan. Ya, saya minta jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan kita ini ya, Tuhan Yesus ini sangat kasih dengan kita, penuh kasih. Kita nantangin Tuhan kita, tetapi Tuhan menjawab kita dengan penuh kasih. Ya, waktu suami saya baru meninggal itu kan, saya nantangin Tuhan, saya mencak-mencak sama Tuhan, saya marah-marah sama Tuhan. Tapi dengan kasihnya, Tuhan menjawab saya, tentu dengan firman-Nya. Ya kan? Jadi kita nantangin Tuhan kok, bukan hal yang sombong, justru itu membuktikan kalau Tuhan itu ada.